Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Empat pekerja BTS yang dibebaskan KKB masih dirawat di Rumah Sakit Pegunungan Bintang. Diduga korupsi dana hibah 32 miliar rupiah. 3 pengurus KODI Papua Barat ditetapkan sebagai tersangka. Bawang merah makin mahal di Merauke. Empat pekerja BTS yang sempat disandera saat ini masih berada di Rumah Sakit Umum Pegunungan Bintang. Asmar dan Ferian Erlangga yang mengalami luka akibat benda tajam masih dirawat di ruangan khusus, sementara 2 orang lainnya, Peas Kulka dan Senus, dalam keadaan sadar. Kabid Humas Polda Papua Kombes Beni Adi mengatakan keempat pekerja BTS itu dilepas KKB setelah tim negosiasi berhasil membujuk KKB agar melepas 4 pekerja. Dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil untuk dilakukan perawatan kesehatan. Adapun nama-nama keempat korban tersebut yaitu Saudara Asmar dan Saudara Ferian Erlangga yang merupakan staf dari PTIBS yang sempat terluka dan telah dilakukan perawatan dalam keadaan sadar dan sudah mulai membaik kesehatan, dan Saudara Peas Kulka yaitu staf distrik Okbab, dan Saudara Senus Levitalem dalam keadaan sehat. Kegiatan evakuasi berlangsung dalam keadaan aman dan tertib. Keempat korban sudah berada di RSUD sivil untuk dilakukan perawatan dan sedang dalam perawatan medis. 12 Mei lalu 4 pekerja BTS Bakti Kominfo yang dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Alverus Sanuari, berangkat dari Oksibil menuju distrik Okbab. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, 5 anggota KKB menghadang rombongan sambil menghunus senjata tajam. KKB mengajukan tuntutan uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Dari Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Rian Tonai melaporkan. Nasib pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens hingga kini masih tidak menentu. 3 bulan lebih Egyanus Kogoya dan komplotannya menyandera pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut. Aparat sudah berusaha mengupayakan pembebasan, namun belum membuahkan hasil. Perundingan yang dilakukan tokoh masyarakat juga menemui jalan buntu. Sejumlah elemen masyarakat mendukung langkah aparat mengupayakan pembebasan sandera. Salah satunya disampaikan Ketua Pemuda Mandala Trikora, Provinsi Papua, Ali Kabiai. Organisasi kepemudaan ini mendukung TNI Polri melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB. Menurut Ali Kabiai, KKB sudah mencederai citra masyarakat tanah Papua karena kekerasan terhadap warga sipil. Biasa juga disebut dengan kelompok separatis teroris Papua. Beroperasi di 2 wilayah adat yang paling sering wilayah adat Lepago dengan Lepago, sehingga kita punya satu tanggung jawab besar untuk bagaimana menyuarakan kebenaran terhadap aksi-aksi kriminal yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Hak setiap warga negara itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai 30, yaitu hak bela negara, sehingga menjadi tanggung jawab kita sebagai pemuda Papua yang cerdas untuk bagaimana kita menyuarakan sesuatu yang positif bagi perkembangan pembangunan masyarakat di tanah Papua. Tanah Papua ini berarti keseluruhan. Salah satu tokoh pemuda Papua, Mikhail Sineri, juga meminta kelompok yang berseberangan dengan ideologi negara kembali ke pangkuan NKRI. Menurut Mikhail, kekerasan yang dilakukan KKB merugikan semua pihak.
sudah tidak lagi memandang bulu, di mana warga negara asing baik dari sipil dan juga bahkan objek-objek vital menjadi sasaran aksi. Menyikapi kejadian-kejadian tersebut, kami Barisan Merah Putih Provinsi Papua mengatakan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh KKB ini sudah seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat di tanah Papua karena korban yang berjatuhan oleh aksi-aksi tersebut. Beberapa bulan belakangan ini kita lihat penyanderaan pilot Susi Air serta jatuhnya korban jiwa dari warga sipil akibat ulah dari KKB di tanah Papua ini, dan hal-hal ini sudah tentu merupakan pelanggaran HAM dan tidak berkeprimanusiaan. Pemuda Mandala Trikora juga menyesalkan tindakan KKB menyandera 4 pegawai BTS Bakti Kominfo beberapa waktu lalu di distrik Okbab, Pegunungan Bintang. Tindakan tersebut menurut mereka telah menciptakan teror dan ketakutan bagi masyarakat Papua. Ormas ini mengajak seluruh komponen masyarakat menjaga kedamaian agar tanah Papua maju dan sejahtera. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditkrimsus Polda Papua Barat menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi Komite Olahraga Nasional KONI Papua Barat tahun anggaran 2019 hingga 2021. Dugaan korupsi anggaran KONI tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar 32 miliar rupiah. Temuan itu berdasarkan hasil audit dari BPK atas dana hibah Provinsi Papua Barat tahun 2019 hingga 2021 sebesar 227 miliar rupiah. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti yang dikumpulkan. Polda Papua Barat masih terus mengembangkan kasus korupsi ini sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. 227.465.122.000 dan kami sudah menerima hasil audit, ya, kenapa kami bisa meningkatkan satu saksi menjadi tersangka. Kami sudah menerima hasil audit dari BPKP tertanggal 11 Mei 2023, yaitu nomor laporan PE.02/SR/130 dari TW27/5/2023 tanggal laporan 11 Mei 2023, di mana hasil audit dari rekan-rekan BPKP ditemukan kerugian negara kurang lebih 32.779.283.21 sen. Ketiga tersangka tidak hanya dijerat tindak pidana korupsi, namun juga tindak pidana pencucian uang. Polda Papua Barat saat ini masih mendalami aliran dana yang masuk ke rekening 3 tersangka dengan memeriksa 92 orang saksi, termasuk para pimpinan KONI Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi rutin berpatroli dengan menyusuri sejumlah ruas jalan di Timika seperti Jalan Cendrawasih, WR Supratman, Jalan Hasanuddin, Jalan Ahmad Yani, hingga ke kawasan Bandara Moses Kilangin. Rute tersebut merupakan jalan di kota Timika yang kerap terjadi kecelakaan lalu lintas serta rawan kriminalitas. Patroli dilakukan Polres Mimika untuk menciptakan kondisi di kota Timika tetap aman dan tertib. Kita melaksanakan kegiatan patroli rutin, yaitu kegiatan patroli gabungan. Kemudian dalam pelaksanaan patroli kami melakukan kegiatan hunting. Kemudian rute-rute yang kita lalui tadi yaitu rute di mana rawan terjadinya laka lantas, rawan terjadinya pelanggaran, kemudian rawan terjadinya tindak pidana. Tapi kegiatan kita pada malam hari ini secara keseluruhan berjalan aman dan tertib. Untuk pelanggaran
hanya 2 yang kita dapat. Kemudian untuk yang sajam dan lain-lain sementara ini. Patroli rutin dilakukan oleh sekitar 40 personel baik dari Satlantas, Satreskrim, dan bagian Intel Polres Mimika. Dari hasil patroli, polisi menilang 2 sopir minibus karena tidak memiliki dokumen kendaraan. Polisi juga menghimbau pengendara tidak keluar larut malam dan berkendara di lokasi yang dianggap rawan kriminalitas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Harga bawang merah saat ini terus melambung. Saat ini harga bawang merah di Merauke mencapai Rp115.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga cabai yang saat ini berkisar Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini tentu terasa berat bagi pengusaha rumah makan. Hal tersebut dikeluhkan salah satu pemilik rumah makan di Jalan Brawijaya, Merauke. Sri pasrah dan belum berani menaikkan harga makanan karena khawatir mengecewakan pelanggan. Ibu ini berapa kilo, Ibu? Saya paling nggak banyak kok, cuma 2 kilo 2 saja kilo. tiap hari. Kalau cabenya itu, Bu, cabenya? Kalau cabai ya 1,5 kilo. Satu hari itu ya? Iya, cuman kita kan sebelumnya kalau barang murah Lombok kita kan nyimpen. Simpan apa yang dikeringkan kah atau direbus, taruh freezer. Simpan ya? Itu mensiasati ya untuk mahalnya nanti ya? Iya, nanti kalau sudah mahal kan kita bisa pakai sedikit-sedikit. Gitu. Biasa 1,5 kilo pemakaian kita beli 1 kilo, 1 setengahnya kilo. ambil yang Gitu. rebusan kan. Nah, kalau dengan harga mahal begini, untuk keuntungan Ibu di warung ini tidak mempengaruhi? Tidak ya? Ya, kita itu namanya jualan nih mah. Yang penting bisa untuk makan gitu ya. Sudah kalau barang mahal itu kita nggak memikirkan keuntungan, yang penting lancar. Jalan gitu aja. Lancar, daripada nggak kerja ibaratkan. Gitu. Lebih banyak pengeluaran nanti. Oke. Kalau kerja kan walaupun ini bisa untuk makan gitu aja. Sementara itu hasil pemantauan di Pasar Wamanggo Merauke harga minyak goreng subsidi masih normal berkisar Rp15.000 per 1 liter. Stok minyak goreng subsidi ini juga tersedia banyak sehingga harga masih relatif stabil. Bagaimana minat masyarakat sampai dengan sekarang ini? Masih biasa-biasa saja, stabil. Stabil aja, tidak ada ini Pak ya? Yang dicari memang minyak goreng kita ini? Minyak kita yang paling banyak dicari. Yang dicari? Yang penting harga standar. Standar ya. Kalau sekarang Bapak jualnya berapa? Rata-rata ada 14, 15. 15 ya. Yang dicari kemasan berapa liter itu Pak? 1 liter paling banyak. Ya, 1 liter ya. Sama 2 liter. Tapi sekarang stoknya cukup banyak Pak ya? Alhamdulillah ada saja. Ada saja ya. Ada untuk minyak tiap hari. Minyak goreng subsidi ini menjadi andalan warga Merauke karena harganya terjangkau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selain kenaikan harga bahan pokok, harga ayam potong di Merauke masih stabil, kendati harga pakan ayam ternak mengalami kenaikan. Dalam bulan ini harga pakan ternak per karung dijual Rp215.000. Namun para pedagang ayam potong di Jalan Ermasu Merauke belum berencana menaikkan harga ayam potong. Tidak ada, tetap harga semula ya? Semula. Tapi kalau di tempat lain ada yang sedikit agak murah, seperti apa itu Pak Ji? Memang karena besar kecilnya kah? Sama semua. Sama semua ya? Sama. Tapi kenaikan harga pakan tidak pengaruh? Ya naik 5.000 lagi. 5.000 saja ya? Saat ini ayam potong berukuran kecil dijual berkisar Rp40.000 per ekor. Sementara ukuran sedang Rp45.000 dan ukuran besar Rp60.000 per ekor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ayo kita dorong mobil. Simulasi kebakaran Selasa kemarin dilakukan di salah satu SPBU di Kota Sorong. Dalam simulasi itu, sebuah mobil terbakar saat mengisi BBM di SPBU. Petugas SPBU dengan siaga berusaha menyelamatkan rekannya yang menjadi korban. Sementara petugas lain berusaha memadamkan api yang membakar mobil. Korban yang mengalami luka bakar tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit. Setiap petugas SPBU di Kota Sorong setiap saat bisa menghadapi situasi seperti ini.
Namun terkadang akibat panik, tidak jarang kebakaran seperti ini justru memakan korban yang lebih besar. Made Mega Sanjaya, pegawai Pertamina Papua Barat, mengatakan petugas SPBU harus terus siaga. Maka dari itu simulasi seperti ini sangat penting untuk menekan risiko terjadinya kebakaran. Dengan secara berkala yang mungkin nanti ke depan juga kita akan lakukan kembali di SPBU yang berbeda ke depannya. Berapa penting simulasi kebakaran ini? Nah, untuk simulasi ini sangat penting, Pak. Jadi, di mana simulasi ini juga menyampaikan kepada petugas SPBU untuk dapat menangani dengan tidak panik dan juga dapat memadamkan api agar kerugian itu tidak timbul lebih besar dari jika ditangani secara tepat, maka kerugian tidak akan timbul lebih besar. Masyarakat sendiri bahwa supaya tidak terjadi kebakaran di SPBU. Jadi untuk masyarakat sendiri juga kita himbau agar mematuhi peraturan-peraturan yang ada di SPBU, tidak merokok, mematikan mesin saat mengisi BBM dan peraturan sudah disampaikan di SPBU. Selain kesiapan petugas areal SPBU, masyarakat juga harus mentaati aturan saat mengisi bahan bakar di SPBU. Antara lain dengan mematikan kendaraan, tidak merokok, dan tidak menerima telepon saat mengisi BBM. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. KPU Kabupaten Puncak resmi menutup pendaftaran caleg pada 14 Mei lalu. Dari 18 parpol yang ada 2 parpol yang hingga Senin lalu belum mendaftar karena terkendala pendaftaran online. Anggota KPU Puncak Anius Tabuni mengatakan parpol yang tidak mendaftar tepat waktu akan diberikan kesempatan setelah KPU Puncak berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua. Penyelenggara bisa membangun komunikasi dengan pimpinan politik. Karena dalam hal ini untuk demi kepentingan pembangunan daerah kami di Puncak, maka kita harus perlu kerjasama. Itu maksud daripada kami KPU. Terkait dengan mengajukan pendaftaran ini, kami selalu komunikasi dengan silon KPU Kabupaten Puncak dengan silon pimpinan partai daerah, supaya bagaimana caranya untuk kerjasama dalam waktu yang singkat dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei 2023. Makanya dalam proses ini kami sudah lakukan, dan kami di sini silon KPU itu kami belum pernah ajukan tanggal 1 sampai tanggal 10, dan tanggal 11 sudah masuk di silon kami KPU hanya 3 partai, yaitu Partai Umat, Nasdem, dan PDI. KPU Kabupaten Puncak sejak tahapan pemilu dimulai sengaja berkantor di Timika karena faktor keamanan. KPU Puncak tidak membuka pendaftaran di Puncak karena mengantisipasi gangguan kelompok bersenjata. Sementara itu di Kota Sorong, pendaftaran bakal calon legislatif Provinsi Papua Barat Daya sudah ditutup 14 Mei lalu. Banyak hal yang unik dan menarik dalam proses pendaftaran. Sejumlah partai politik ada yang membawa atribut dan menggelar kesenian. Partai Gerindra misalnya mengerahkan seluruh kader dan anggotanya saat mengantar bakal calon legislatif ke kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya. Mereka datang dengan diiringi suling tambur dan tari-tarian, yakni salah satu kesenian budaya Papua. Kesenian ini diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi politik untuk meyakinkan masyarakat dan pemilih bahwa partai itu tetap berada di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Igobat Momolin dan Topan melaporkan dari Mimika dan Kota Sorong. Aparat gabungan TNI Polri bersama masyarakat menanam 800 bibit pohon bakau di perkampungan Pomako, distrik Mimika Timur, Selasa kemarin. Tanam bakau digelar dalam rangka kegiatan puncak penanaman bakau nasional yang dilakukan secara serentak oleh TNI di seluruh Indonesia. Pohon bakau sangat bermanfaat untuk menjaga ekosistem laut dan mencegah kawasan pesisir dari abrasi laut. Hari ini kita tanam 200 bibit
kemarin kita sudah laksanakan penanaman 100 sebelumnya, kemudian dari unsur lain TNI, dari Satra juga sudah nanam 500. Jadi total sampai dengan hari ini kita tanam sekitar 800 bibit. Kita harapkan dengan menanam ini, hutan mangrove kita semakin asri dan kita mempunyai perlindungan dari pengikisan air laut maupun perlindungan terhadap ekosistem yang ada di hutan bakau ini. Kawasannya kita mayoritas dari Pemaku karena memang daerah kita di daerah selatan yang ada laut. Kemudian fokus kita ini memang dari Pemaku ke arah sana ini. Ya, Pemaku ini muter ke sana. Nanti kita secara bertahap dilaksanakan. Intinya kita berharap sepanjang jalan pesisir pantai selatan ini kita perkuat dengan tanaman bakau. Masa depannya, Bapak, ini kita memang butuh sekali dengan adanya ini bisa buat bangunan jadi. Terus dalam bakau ini aja ada terlindung itu kepiting. Jadi itu yang bakau ini sangat diperlukan, dibutuhkan oleh manusia. Kita orang. Presiden Joko Widodo mencanangkan gerakan penanaman bakau secara nasional atau Mangrove for Better Life. Gerakan ini untuk melestarikan area tanaman bakau di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan hutan bakau terbesar di dunia dengan luas mencapai 3,3 juta hektar. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.